Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Novika Alfiani. Saya guru di SD Negeri 4 Pilangpayung, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya. Guru mau minta tolong sama Mbak Jenny buat memimpin doa kita bersama. Ya Mbak Jenny, pimpin doa bersama-sama. Tidak bantuk, siap, gerak, kita mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Halo. Hai. Berulangi ya. Halo. Hai. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini semuanya dapat berangkat. Sebelum memulai pelajaran, guru mau cek kerapian kalian. Sekarang coba silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Nggak pakai sabun ya. Bisa ada pelajaran berarti memakai ikat pinggang. Itu juga tidak memakai ikat pinggang. Ada beberapa anak yang tidak memakai ikat pinggang. Untuk pertemuan selanjutnya, guru harap anak-anak semakin lebih baik ya. Memakai seragam yang semestinya, memakai ikat pinggang. Begitu ya? Sekarang duduk kembali. Kita hari ini belajar di sekolah lagi. Kita boleh belajar di sekolah asalkan kita mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi ini guru sudah menata tempat duduknya supaya kita tidak saling berdekatan, supaya kita tetap dalam keadaan aman. Seperti ya? Supaya kita lebih semangat lagi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu semuanya mari kita berdiri terlebih dahulu. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Majulah teman, membela yang benar. Majulah teman, kita diserang. Bergerak, bergerak, serentak, menyerang, mengejar, kejar. Majulah, majulah, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Aduh, maju tak cinta. Itu kira-kira menceritakan tentang apa sih? Perjuangan pahlawan yang tak gentar untuk membela Indonesia hingga akhirnya sekarang kita menjadi negara yang merdeka. Nah, karena pahlawan kita sudah berjuang, kita sudah mendapatkan kemerdekaan. Tugas kita yaitu adalah menjaga supaya kemerdekaan itu tetap kita miliki. Dengan cara apa?
Paru-paru. Paru-paru, ya toh? Ya. Berarti organ paru-paru kita juga bisa sakit. Makanya kita saat ini menggunakan masker untuk melindungi paru-paru kita dari paparan virus yang saat ini sedang menjadi wabah. Penyakit apa lagi ya yang menyerang virus paru-paru kita? Pada pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai segala penyakit yang berpengaruh atau merusak paru-paru kita. Faktor apa saja yang menyebabkan paru-paru kita itu menjadi sakit? Kemudian, apa sih kewajiban kita sebagai warga negara yang baik? Supaya apa? Supaya hak kita dapat terpenuhi. Begitu ya? Amati gambar berikut. Apa yang dialami oleh ketiga anak pada gambar itu? Pernah kalian mengalami itu? Pernah. Apa tahu itu? Terus apa yang dirasakan oleh anak-anak itu? Menghirup karbon dioksida. Menghirup karbon dioksida. Kena asap. Iya. Mengganggu nggak? Iya. Iya, rasanya akan sesak. Iya nggak? Iya. Asap itu mengganggu. Mereka bahkan bisa terbatuk-batuk. Dengan gejala yang lebih berat lagi, mungkin akan merusak pernafasan mereka, akan terasa sesak. Begitu ya? Ya, itu ada termasuk polusi udara yang merusak sistem pernafasan manusia. Kalau saat siang hari cuaca panas, kita berada di bawah pohon rasanya sejuk sekali. Ya tidak? Iya. Kenapa? Kenapa ya? Karena adanya oksigen. Karena ada oksigen, betul? Apakah betul? Iya, betul sekali. Saat siang hari, saat kita merasa panas, kita berada di bawah pohon akan terasa sejuk. Karena saat siang hari, pepohonan dedaunan itu mengeluarkan oksigen. Sedangkan pada malam hari, tanaman itu mengeluarkan sebaliknya. Apa? Polusi. Iya, itu adalah karbon dioksida. Makanya jangan lama-lama di bawah pohon saat malam hari. Itu tidak sehat, begitu ya? Iya. Jika yang kita hirup itu adalah udara yang kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Mari menyimak video berikut. Atau kenapa sih tidak kamu makan karena pilek? Oh iya tuh, katakan dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Rasanya itu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disukai muntah. Ya, jika kita terkena influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat. Sekarang guru mau bertanya. Dari video tersebut tadi menceritakan tentang apa sih? Penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru. Ya, betul. Ada penyakit apa saja tadi? Influenza, pneumonia, SARS, ya kan? Iya. Kanker paru-paru, Bronkitis. bronkitis, ya. Ya. Itu adalah contoh-contoh penyakit yang dapat menyerang ke sistem pernafasan manusia. Nah, kesehatan dari pernafasan manusia itu disebabkan oleh 3 faktor, anak-anak. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor fisik tubuh kita sendiri. Yang kedua adalah faktor penyakit yang kita sebutkan tadi. Dan faktor yang ketiga yaitu adalah faktor lingkungan. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya apa?
Tapi di hidung kita ada yang bertugas untuk menyaring udara. Apa itu? Bulu. Apa? Bulu dan lendir. Betul? Iya. Bulu dan lendir yang ada di dalam hidung itu bertugas untuk menyaring udara yang masuk dari dalam hidung ke paru-paru. Influenza disebabkan oleh virus, ya. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri. Bronkitis peradangan pada bronkus. Pneumonia pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonium. Nah, bagaimana virus corona bisa menyerang tubuh kita? Gimana, Mas? Karena kurang vitamin. Karena kurang vitamin. Terus ada apa? Tubuhnya kurang fit. Tubuhnya kurang fit, makanya bisa tertular, gitu ya. Makanya tidak teratur. Nah, tubuh sedang dalam kondisi COVID terutama. Terus kita tidak jaga jarak. Saat kita tidak jaga jarak, kita nggak pakai masker. Nah, itu bisa terjadi penularan. Apalagi tubuhmu sedang tidak fit, kamu kurang makan, kamu begadang malam harinya, mudah sekali virus itu akan menjangkiti tubuhmu. Nah, ini guru punya video yang mana di sana akan menceritakan bagaimana virus corona itu menyerang dan bersebar antara satu orang ke orang yang lain. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia hanya hack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana virus corona itu menular. Betul? Bagaimana? Corona itu bisa menyebar kalau semuanya tadi bagaimana? Kalau ada orang terjangkit virus, lalu dia batuk, kita tidak pakai masker. Iya. Apa seperti itu? Betul? Iya. Ada seseorang yang terjangkit virus, terus dia batuk atau bersin, sedangkan kamu tidak memakai masker. Nah, percikan itu menyebar, terus terhirup oleh tubuhmu, masuk ke dalam tubuhmu, masuk ke dalam paru-paru. Pertama virusnya cuma satu. Dalam semalam virus itu bisa berkembang menjadi ribuan bahkan jutaan. Akhirnya akan menyerang sistem pernafasan kita. Dan celakanya lagi, apabila seseorang itu punya penyakit bawaan, semuanya dia punya TBC atau dia punya pneumonia, itu akan memperparah kondisi sakit yang sebelumnya. Maka dari itu, kita harus selalu patuh protokol kesehatan untuk melindungi dan menjaga sistem pernafasan kita. Setuju? Setuju. Oke. Nah, mari membaca. Coba dibaca. Mas Wahyu. Hari ini 12 November bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN 2020 dan juga diperingati sebagai Hari Pneumonia Sedunia. Diketahui pneumonia merupakan penyebab kematian pertama pada bayi dan balita di Indonesia. Ya. Para sahabat baca Mas Arsya. Berdiri Mas Arsya. Penyakit pneumonia merupakan radang paru yang diakibatkan bakteri atau virus dan jamur yang ada di mana-mana sehingga menyebabkan demam, pilek, batuk, sesak nafas. Iya. Pneumonia pada anak bisa dicegah dan diobati. Nanti kita sudah membaca bersama-sama. Yang pertama, diulangi ya supaya enak didengarkan. Membaca itu harus kalau koma ya berhenti sebentar. Hari ini 12 November bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN 2020
dan juga diperingati sebagai Hari Pneumonia Sedunia. Diketahui, pneumonia merupakan penyebab kematian pertama pada bayi dan balita di Indonesia. Dari paragraf pertama, itu informasinya yang dapat diperoleh apa? Pneumonia merupakan penyebab kematian bayi di Indonesia. Iya, pneumonia merupakan penyebab kematian pertama pada bayi di Indonesia. Kalau itu adalah informasinya, kira-kira kita mau bertanya pertanyaan apa yang tepat untuk jawaban itu? Apa? Coba Mas Dimas, bagaimana Mas Dimas? Apa penyebab kematian bayi pertama? Apakah begitu boleh? Apa penyebab dari kematian bayi yang pertama? Jawabannya apa? Penyebabnya apa? Pneumonia merupakan penyebab kematian pertama pada bayi di Indonesia. Iya, berarti kalau jawabannya pneumonia merupakan penyebab kematian pertama pada bayi, pertanyaan yang tepat adalah menggunakan kata tanya apa? Kata tanya itu apa saja sih kata tanya? Ada kata tanya apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Apa? Itu menanyakan tentang seberapa, akibatnya, judul. Kalau di mana menanyakan tentang Tempat kapan? iya tempat. Kalau kapan? Waktu kejadian suatu kejadiannya. Terus siapa? Tokoh Alasannya. Mengapa? alasan suatu masalah. Alasannya. Bagaimana? Cara membuat proses urutan pendapat. Berapa? Jumlah atau banyaknya benda. Sebagai rasa syukur kita karena telah dikaruniai dengan kesehatan, pernafasan kita saat ini sehat enggak? Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Maka kita berkewajiban untuk selalu menjaganya dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan sehingga hak tubuh kita untuk mendapatkan udara yang bersih akan terpenuhi. Hak dan kewajiban kita yang lain, apalagi ya? Mari kita simak berikut ini. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, coba dibaca. Mas Agung, sini. Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan dan Kehidupan yang layak. Kewajiban sebagai warga masyarakat coba dibaca, Mbak Jenny. menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT. Ini warga masyarakat. Tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Coba kamu ingat, apakah kamu sudah mendapatkan hakmu? Terus kewajiban apa yang kamu harus lakukan sebagai warga sekolah? Itu nanti kita kerjakan sama-sama ya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, sekarang berdiri ayo kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, semangat. Aduh deh, kalau sudah sekarang adalah waktunya kita untuk mengerjakan LKPD. Ya, kalian sudah berbagi ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Untuk tugas yang pertama, kalian diberi tugas untuk membuat bagan penyakit saluran pernafasan beserta faktor yang menyebabkannya. Gitu ya. Selamat mengerjakan tugas kelompok. Didiskusikan, dikerjakan bersama-sama ya.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang siapa berani untuk membacakan hasil diskusinya? Kelompok 1. Siapa? Mbak Jenny berani? Ayo, Mas Arsya. Ayo Mas Arsya. Apa penyakit yang diderita kakek? Sakit asma. Apa penyakit yang diderita kakek? Jawabannya sakit asma. Betul? Betul. Pertanyaan itu boleh. Nomor 2. Siapakah yang menderita asma kakek? Siapakah yang menderita asma? Kakek Usin. Ya, yang ketiga. Di mana kakek tinggal? Kakek tinggal di sebelah rumah ibu. Betul? Betul. Yang ketiga. Kapan udara dingin? Apa udara terasa dingin? Akan pagi hari. Terus selanjutnya. Bagaimana kakek mengobati penyakitnya? Ya, bagaimana? Iya. Nah, jangan duduk. Beri tepuk tangan buat Mas Arsya. Sekarang kelompok 2, siapa berani untuk maju? Ya, Penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. ya 1. Influenza. Disebabkan oleh virus. Ya, 2. Disebabkan oleh bakteri. 19 disebabkan oleh virus. Asma disebabkan oleh penyakit saluran pernapasan. Kanker paru-paru. Pertumbuhan sel tak kembali dari dalam paru-paru. Beri tepuk tangan buat Radit. Ya, sekarang aku mau membacakan hasil diskusi kelompok 3. Hak seperti seorang siswa mendapatkan pelajaran, boleh bermain saat istirahat, mendapatkan tempat yang bersih, datang tepat waktu, Ya, kewajiban. mengerjakan tugas, mendengarkan guru saat pelajaran, memberikan kelas, tidak terlambat sekolah. Iya. Apakah betul yang dibacakan Agus? Ya. Beri tepuk tangan buat Agus. Beri tepuk tangan buat Agus. Sekarang kita masuk ke dalam tahap permainan. Kita melakukan permainan ini ya. Melakukan permainan teka-teki silang. Permainan ini akan menjadi nilai kelompok pada babak yang pertama. Permainan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sudah selesai juga. Kalau sudah, sekarang kita cocokkan bersama-sama untuk mendapatkan nilai dari permainan. Nomor 1, kuman difteri disebabkan melalui droplet dari orang yang terinfeksi. Kata tanya yang tepat apa? Bagaimana? Bagaimana? Nomor 2, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara Seimbang. Ya, seimbang. Jawabannya seimbang betul. Seimbang nomor 2. Nomor 4, nomor 4 dulu. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan. Asap. Ya. Nomor 5, peradangan kronis pada saluran nafas karena debu. Asma. Nah, untuk tahap yang pertama, permainan kelompok 1 mendapatkan nilai 100 karena semuanya betul. Tepuk tangan kelompok 1.
nol. Ya. Sebelum Bu Guru menunjuk, Mbak Guru mengucapkan jawaban terlebih dahulu. Jadi Bu Guru tunjuk dulu, baru boleh menjawab. Paham? Paham. Sudah siap? Siap. Soal nomor 1. SARS disebabkan oleh infeksi. Mbak Jenny yang Sesak nafas. sesak nafas? Salah. Coba ada yang lain? Aduh. Jantung. Apa? Jantung. Terus, Infeksi corona. infeksi corona. Betul sekali ya. Jawaban betul oleh kelas Dimas. Jadi kelas ketiga mendapatkan nilai 25. Ya, dengarkan soal nomor 2. Kata tanya yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu. Saya. Mas, berapa kilo? Kapan? Betul sekali. Kelompok 3 lagi mendapatkan nilai 25. Soal nomor 3. Sebutkan faktor lingkungan yang merusak kesehatan pernafasan manusia. Ini ya. Arsya, apa? Apa? Betul, Bu? Betul. Betul. Boleh selain itu ada apa dan lain sebagainya. Bapak Manus dapat nilai 25. Sudah 3 soal. Sekarang saat kalian juga buat 1. Didengarkan. Siap-siap, ngatur cepet-cepetan. Mendapatkan nilai setelah mengikuti evaluasi pembelajaran merupakan titik-titik siswa. Ini atraksi. Hanya enggak? Oh iya. Betul sekali, Kak. Mendapatkan nilai setelah mengikuti evaluasi pembelajaran itu adalah hak. Salah. 25. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Kita hitung dulu perolehan skor sementara. Kelompok 1 mendapatkan nilai 150. Kelompok 2 100. Kelompok 3 150. Siap, ini tepuk tangan. Semangat. Sekarang kita masuk ke babak yang ketiga. Ya. Soalnya masih soal rebutan, tapi bedanya kalau kalian salah menjawab, itu akan kurangi 20 ya. Kalau benar 25. Jadi bikin ketenangan, kalau yakin baru menjawab. Itu ya. Ya siap, soal nomor 1. Sebutkan 3 penyakit pernafasan manusia. Ayo, apa? Covid? Asma? Satu kata yang lainnya. Covid, asma,
pelajari. Begitu ya? Iya. Kegiatan yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi manfaat. Nah, itu adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kita sudah belajar pada hari ini. Kerjakan sendiri-sendiri, Bu Guru percaya kamu pasti bisa. Gitu ya? Selamat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Perubahan pernapasan pada manusia, Pernapasan pada manusia, membuat pertanyaan, terus yang ketiga kewajiban warga masyarakat. hak dan kewajiban warga masyarakat. Menyenangkan tidak kegiatan yang kita lakukan hari ini? Menyenangkan. Sekali. Terima kasih untuk anak-anakku, ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan belajar. Anak-anak harus selalu bersemangat, patuhi protokol kesehatan, ya. Dimanapun dan kapanpun, kalau kalian keluar dari rumah